Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang talqin mayit di makbaroh. Sunahkan bagi kita yang mengantar jenazah itu untuk mentalkin jenazah atau mayit yang sudah dikuburkan di tempat makbaroh, yang mana kita disunahkan untuk tidak langsung kembali ke tempat kita masing-masing sebelum kita mentalkinkan mayit tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita sertakan penjelasan atau referensi dari kitab salaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu talqinul mayyiti al-mukallaf ba'da dafni li hadisin. Disunahkan mentalkin mayit yang sudah mukallaf, mayit yang sudah baligh, mayit yang sudah wajib melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan semua syariat agama, melaksanakan semua yang sudah ditentukan oleh agama. Apabila mayit itu sudah mukallaf, maka kita sebagai orang yang masih hidup untuk mentalkin mayit tersebut di makbaroh atau di tempat kuburannya si mayit. Oleh karenanya, ketika kita ngiring jenazah, disunahkan untuk tidak langsung kembali ke tempat kita masing-masing, melainkan mentalkin dulu. Ba'da dafni li hadis, jadi setelah dikubur si mayit itu sudah dimasukkan di tempat yang lahat, dikubur, setelah dikubur ditalkinkan. Itu sunnah di hadis karena hadis. Ini dari hadisnya ya. Apabila ada seseorang atau komunitas atau bahkan golongan yang mengatakan bahwasanya talqin itu hanya untuk orang hidup, katanya gitu. Itu sebenarnya bukanlah seperti itu pemahamannya. Artinya kita justru bagi orang hidup disunahkan mentalkinkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Warada fihi qala fi raudhah. Hadis ini ada di kitab Raudah, yaitu kitabnya Imam Nawawi, yang mana di kitab Raudah menjelaskan tentang sunnahnya bagi orang yang hidup mentalkinkan kepada jenazah atau mayit yang sudah dikubur. Wal hadis wa in kana dha'ifan, meskipun hadis dhaif, lakin i'tamada bi syawahidi minal ahadits. Meskipun terbilang hadis dhaif, tetapi Imam Nawawi berpegang teguh kepada para saksi dari hadis yang sahih. Artinya hadis ini memang terbilang hadis dhaif, tetapi Imam Nawawi yaitu mengambil referensi daripada hadis-hadis yang sahih. Artinya ketika hadis ini sudah menjadi hadis yang sahih, otomatis Imam Nawawi mencantumkan atau menjelaskan tentang hadis yang mana hadis ini. Walam tazal an-nasu 'alal amali bihi, dan pada waktu itu atau manusia pada zaman itu, ini manusia bukan manusia sembarangan ya, artinya manusia yang berilmu, manusia yang penuh dengan ilmu, manusia yang bisa dijadikan panutan oleh mereka yang ada di sekitarnya.
Jadi manusia pada waktu itu tidak henti-hentinya mengamalkan tentang bagaimana sunnahnya ketika mayit dikuburkan itu disunnahkan mentalkin minal asril awali fi zamani mayyaqtadi bihi, dari zaman orang yang mengikuti pada waktu itu, zaman yang di mana para manusia atau para ulama atau para orang-orang yang berilmu pada waktu itu tidak hentinya tetap mengamalkan hadis ini. Wa yaqulu al-mulkinu 'inda ra'sil qabri, ketika mayit dikubur, maka bagi orang yang hidup jangan dulu kembali ke tempat masing-masing, melainkan untuk mentalkinkan dulu si mayit ini dari arah kepalanya si mayit sambil duduk ya, orang yang mentalkinkannya. Amma ghairul mukallaf, adapun bagi orang yang tidak mukallaf, artinya orang yang masih kecil ya, belum baligh, mayitnya belum baligh, wa huwa tiflu wa nahwuhu, dan yang dikatakan ghairul mukallaf itu yaitu orang yang masih kecil atau seumpamanya, bukan orang yang misalkan orang edan, artinya orang yang tidak mukallaf. Miman lam yataqaddamhu taklifun, sebelumnya orang ini tidak semua perintah Allah, seperti orang gila, orang ayan dan sebagainya ya, yang tidak taklif Allah untuk menjalankan agama Allah. Nah, orang ini statusnya orang yang belum ketaklif, orang yang belum terikat oleh peraturan agama. Ketika meninggal dunia setelah dikubur, maka fala yusannu talqinuhu, tidak disunahkan annahu la yusannu fi qabri, orang yang tidak taklif, orang yang tidak keterkaitan dengan hukum agama Allah, maka orang tersebut tidak kena tanya jawab dari malaikat. Wa yusannu li nahwi jirani ahli mayyiti, wallahu a'lam.